Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah dengan taufik, inayah dan maunah dari Allah kita bisa dimudahkan untuk hadir pada kajian tafsir yang pada kesempatan saat ini kita sudah menginjak pada ayat 77 surat Thaha. Untuk itu kita baca dulu ayatnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darkan wa la takhsha. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن صالحا ثم اهتدى. Barakallah. Ayat ini kalau kita terjemahkan, ya, dan sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada Musa an asri bi ibadi, agar berjalan di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, yaitu kaum Bani Israel. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Lalu buatlah untuk mereka satu jalan. Ini perintah Allah para malaikat. Perintahkan untuk mereka satu jalan di laut yang kering, la takhafu darakan, yang mereka, ya, nantinya ini kalau kepada Nabi Musa, la takhafu darakan, wahai Musa, engkau jangan takut darakan, akan tersusul, wala takhsha, dan jangan khawatir bisa tenggelam karena itu di laut. Fa'atba'ahum fir'aun bijunudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Lalu kemudian Fir'aun dan tentara-tentaranya mengejar tentu saja Nabi Musa dan para pengikutnya. Lalu yang terjadi adalah mereka digulung oleh ombak, ya, ombak laut, dan menenggelamkan mereka. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk yang benar. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum. Sesungguhnya kami telah menyelamatkan kalian semua dari musuh kalian. Wa wa'adnakum janibat turil aiman. Dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kalian untuk berdialog, bermunajat dengan Allah di sebelah kanan gunung Tur itu. Wa nazalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kami telah menurunkan sebagai kenikmatan tambahan untuk kalian, yaitu makanan yang berupa manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah
dari apa yang kami rezekikan, hal-hal yang baik untuk kalian ini semua, wala tatghaw fihi, dan janganlah kalian melampaui batas. Fa yahilla 'alaikum ghadabi, yang akan menyebabkan murkaku akan menimpa kalian, kata Allah. Wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Barang siapa yang mendapatkan kemurkaan aku, kata Allah, maka orang itu pasti hancur, pasti binasa. Wa inni, dan sesungguhnya aku sebenarnya, kata Allah, la ghaffar, adalah zat yang benar-benar maha memberikan ampunan, liman taba, bagi orang-orang yang mau bertaubat, wa amana, dan mau sungguh-sungguh beriman, wa amila salihah, dan mau beramal soleh, tsumma ihtada, kemudian ia tetap konsisten di dalam petunjuk. Inilah ayat yang kita baca tadi ya, sampai dengan ayat 82. Sebelum kita sampai kepada tafsir ayat ini, kita akan lihat sedikit ke belakang apa yang terjadi dari para tukang sihir yang bisa dengan kuatnya langsung beriman yang benar kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam, dan mereka berani untuk mendapatkan konsekuensi keimanan itu berupa mereka disiksa oleh Firaun. Tentu bukan satu hal yang mudah. Barangkali kalau orang biasa yang tidak didasari oleh keimanan, maka dia akan dengan mudahnya balik lagi, murtad lagi. Begitu tahu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, mendapatkan konsekuensi disiksa oleh Firaun, maka dia akan balik lagi karena takut. Tapi ini tidak. Mereka semua tukang sihir itu semua tetap istiqomah, tetap konsisten. Ini yang menarik untuk kita lihat lebih lanjut dari keterangan ayat-ayat sebelumnya. Kita lihat sesungguhnya semua ketika dijelaskan sebab-sebab yang mendasari, yang menjadi dorongan mengapa mereka bisa sabar, alal yakin wal iman, bisa teguh kuat dalam keyakinan dan keimanan yang baru itu, kan keimanannya baru itu. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya berubah menjadi ular, ularnya besar. Ya, mereka tahu ini bukan sihir kalau yang seperti ini. Kalau sihir, mereka tahu teman-temannya sihirnya yang paling jago seperti itu, yang paling pandai seperti itu. Dan mereka tahu sihir itu hanya mengelabui pandangan sebetulnya. Dan ada trik-trik sebetulnya. Nah ini tidak. Ini betul-betul tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Nah, karena mereka tahu ini bukan sihir, maka mereka menjadi yakin benarlah ajaran Nabi Musa bahwa dia mengajak kita beriman kepada Allah dan meyakini dia sebagai Rasul Allah, itu adalah sebuah ajakan kebenaran. Wa tahammal al-ada fi sabilir rahman, dan mereka sanggup untuk menanggung beban konsekuensi yang timbul akibat mereka beriman itu. Inilah yang diucapkan oleh mereka ya, kemarin di ayatnya, ayat sebelumnya, inna amanna bi rabbina liyaghfira lana. Ini menarik. Jadi yang mereka yakini dari kalimat itu adalah bahwa kami mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Musa ini karena kami iman kepada Rabb Tuhan kami yang pasti akan liyaghfira lana khatayana, menghapuskan semua dosa-dosa kami. Jadi itu yang membuat motivasi mereka kuat. Kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu menjadi dihapuskan, menjadi hilang kalau mereka beriman kepada Allah. Inilah makanya ada yang berpandangan ketika orang lain dengan mudahnya menyalahkan orang yang membaca tahlil kalimat la ilaha illallah berulang-ulang, ya meskipun caranya mungkin tidak dicontohkan oleh Nabi langsung, dia baca tahlil, bacanya la ilaha illallah. Padahal kita tahu bahwa kalimat la ilaha illallah itu menjadi sebab seseorang yang kafir, yang kalau dia baca kalimat tersebut, asyhadu an la ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dosa-dosanya di masa lalu dihapus oleh Allah. Baik dosa yang terkait dengan keimanan mereka, yang meyakini misalnya Nabi Isa sebagai anak Tuhan, sebagai Yesus itu anak Tuhan, atau orang yang meyakini ajaran Buddha, ajaran Hindu, ajaran yang lain, maupun dosa dan kesalahan mereka dalam bentuk yang lain. Seperti kesalahan mereka pernah mencuri, pernah mengambil barang orang lain, pernah jahat sama orang lain, pernah menganiaya orang lain, pernah zalim sama orang lain, semuanya Allah hapuskan. Nah itu karena sebab dia masuk Islam. Karena seseorang yang masuk Islam itu, dia seperti orang yang baru akil balik. Start dari awal. Nah ini yang membuat mereka itu jadi, wah enak kalau kita beriman. Ya, udah yang dibayangkan tuh enaknya, masa lalunya Allah hapuskan. Tentunya orang yang bertaubat, kalau menyadari sikap taubatnya itu menghasilkan hal yang seperti itu, mungkin banyak orang yang bertaubat. Atau hanya sebagian orang yang bertaubat karena menyadari itu. Sedangkan sebagian orang yang dalam tetap bergelimang kesalahan dan dosa, ya, tetap berbuat zalim, tetap berbuat maksiat, tetap berbuat yang dengan keyakinan yang selain Islam ini, itu mungkin dalam benak mereka nggak ada kesadaran sama sekali soal itu. Mereka sudah merasa apa yang mereka jalani selama ini itu sudah benar. Itu persoalannya. Orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha, Konghucu, segalanya, mereka sudah meyakini bahwa apa yang diajarkan oleh orang tuanya atau apa yang mereka yakini dari sejak mereka kecil itu adalah kebenaran. Sehingga mereka tidak lagi perlu berpikir apakah keyakinan mereka adalah sebuah kebenaran atau tidak. Nah, bagi si tukang sihir ini, begitu dia melihat apa yang diperbuat oleh Nabi Musa ini bukan hal biasa, di situ mereka jadi yakin ini pasti dia utusan Allah sebagaimana pengakuannya. Karena Nabi Musa memberikan informasi kepada umatnya waktu itu, aku adalah utusan Allah. Kan gitu. Ya Bani Israel, ya qaumi, seperti misalnya dalam ayat satu ayat dikatakan begini. Wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Itu begitu. Jadi Musa berkata kepada kaumnya untuk beriman kepadanya. Jadi dia bilang begini kepada Fir'aun. Wa ma akrahtana alaihi minas sihr. Wallahu khairu abqa. Apa yang engkau paksakan kami berbuat untuk menghadapi Nabi Musa, itu adalah sihir, kata mereka. Jadi mereka itu sebetulnya ada yang senang ilmu itu, dan alhamdulillah sambil dia belajar ilmu sihir, dia juga belajar ilmu agama, ilmu Islam dengan rahib dalam perjalanannya menuju ke istana maupun dalam perjalanannya pulang dari istana. Nah, orang-orang yang menjadi tukang sihir ini itu ada yang membuat pengakuan begitu. Dan mereka bilang wallahu khairu abqa. Allah itu adalah zat yang lebih baik memberikan pahala, lebih baik memberikan ganjaran buat kita. Wa abqa, dan apa yang Allah berikan kepada kita akan lebih kekal. Ya, kita sekarang lah umat Islam, kita yakin walaupun kita katakanlah terpaksa hidup dengan memilih, nggak semuanya kita terjang, nggak semuanya kita makan, nggak semuanya kita ambil, nggak semuanya kita dapati, nggak semuanya kita ingin nikmati. Kita hanya mau mendapati, mau menikmati, mau mendapatkan sesuatu hanya yang Allah benarkan kita memperoleh. Kan gitu. Dan itu butuh keyakinan dan kesabaran. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa yang kita lakukan ini adalah sebuah kebenaran yang akan mendapat ganjaran dari Allah nanti. Dan perlu kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran melakukannya karena ini tidak berlangsung segera. Justru bagi si tukang sihir ini boleh jadi dia disiksa oleh Fir'aun itu membuat dia segera mati. Kalau dia segera mati malah dia akan nikmati. Banyak orang-orang yang rela mati syahid, wafat itu karena dia tahu setelah dia wafat, dia memulai hidup baru yang dijanjikan oleh Allah sebagai hidup yang jauh lebih nyaman, hidup yang penuh hanya dengan kenikmatan-kenikmatan, tidak ada hal-hal yang membuat mereka susah gelisah lagi. Kemudian
Yang menarik di sini, mereka juga meyakinkan diri mereka, ya, wala ta'lamunna ayyuna asyaddu adaba wa abqa. Meskipun Firaun bilang, kalian akan aku hukum dan kalian akan tahu, ini kata Firaun kan, siapa yang siksanya lebih besar, lebih menyakitkan, Tuhan kalian atau aku. Kan Firaun sampai bilang begitu, berani dia ngomong begitu. Siapa yang lebih berat siksaannya? Buktikan oleh Firaun, buktinya kalian aku potong secara silang. Tangan kanan yang dipotong, tangan kiri yang dipotong. Sebaliknya tangan kiri yang dipotong, tangan kanan yang kaki kiri yang dipotong. Kemudian yang terjadi adalah Allah memperingatkan sosok seperti Firaun ini atau siapapun yang hari ini seperti Firaun. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu nara jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Allah ingatkan bahwa siksanya lebih dahsyat. Karena orang yang nanti datang kepada Allah dalam keadaan berdosa, dalam keadaan berbuat zalim ketika di dunia, maka nanti mereka akan masuk ke neraka jahanam. Mereka dibiarkan tidak mati, tidak hidup. Hanya tersiksa. Dibikin sakit, sudah mau mati, disehatkan lagi, dihidupkan lagi. Sudah mau mati, dihidupkan lagi. Itu dibuat menderita selain. Nah itu tambahan keyakinan bagi mereka orang-orang yang tukang sihir yang beriman ini. Dan balasan sebaliknya diterangkan, waman ya'tihi mu'minan, siapa yang nanti mendapati Allah di hari kiamat, menjumpai Allah itu dalam keadaan sebagai seorang mukmin seperti mereka saat ini, qad amilas shalihat, dan telah beramal soleh. Amal soleh buat mereka kecil sekali, yaitu cuma berani bersabar menderita siksa, kan gitu. Dan mereka cukup mengatakan amanna bi rabbi Musa, kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Lalu mereka disiksa, dan bagi mereka setelah itu adalah apa yang Allah janjikan, fa ulaika lahumud darajatul ula, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Saya baca lebih lanjut, derajat yang tinggi ini maksudnya begini. Surga itu nanti di akhirat itu bentuknya bertingkat-tingkat. Ada mi'ata tabaqah, ada 100 tingkat. Jadi kalau apartemen gitu, hotel, ada 100 lantai gitu. Tapi antara lantai 1 dengan lantai 1 lagi, di 1 dan 2, 2 dan 3, setiap jarak antara surga yang satu dan surga yang lain itu mabaina sama'i wal ardh. Jaraknya sejauh antara langit dan bumi. Kayak amat baginya. Surga yang satu dengan surga yang lain itu jaraknya sekira antara langit dan bumi. Makanya kita disuruh berdoa minta surga yang paling tinggi, Bu, disuruhnya kalau bisa. Apa itu? Surga Firdaus. Allahumma ya nas'aluka jannatal firdaus, surga Firdaus. Dan kalau doakan orang yang wafat juga begitu. Di antara doa-doa orang yang wafat, waj'alhu minal maqbulin firdausil a'la minal jannah. Jadikan mereka orang-orang yang engkau terima sebagai orang-orang yang akan nanti penghuni surga Firdaus. Itu kalau doain orang yang mati begitu. Jangan doakan semoga almarhumah dapat pahala yang setimpal. Rugi kalau setimpal. Dia baca Qurannya sedikit, ya dapatnya sedikit. Dia salatnya sedikit, ya salatnya sedikit. Nah, makanya balasan itu bagi orang yang beriman bukan setimpal, bukan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau suka baca doa, mudah-mudahan yang bersangkutan almarhum dapat pahala yang sesuai dengan amal-amal perbuatannya selama ini. Tidak. Balasan buat dia bukan yang sesuai. Kalau sesuai sedikit. Amalnya sedikit. Ngajinya kayak kita misalnya 2 pekan sekali. Misalnya. Nah itu sedikit amal kita. Jadi balasan itu bagi orang yang wafat, kita doakan sebagai orang yang hidup, semoga dapat yang lebih baik, yang lebih besar. Nah, itu salah satu doa Nabi adalah waj'alhu minal maqbulin fil firdausil a'la minal jannah.
Semoga almarhum itu, orang yang wafat itu dapat tempat yang tertinggi di sisi Allah di surga Firdaus. Nah, ini yang terbayangkan oleh tukang sihir ini, Bu, tukang sihir ini, para jemaah sekalian. Jadi mereka akhirnya kayak rela mau disiksa kayak apa, udah berani. Kenapa? Udah terbayangkan oleh mereka nikmat kalau mereka pun wafat, mereka akan dapat surga yang luar biasa. Lalu dijelaskan bentuk surganya lebih lanjut. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai, mereka akan kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang yang mensucikan dirinya, ya, baik hatinya maupun juga pikirannya. Lalu kemudian pada ayat yang sekarang ini kita bahas, ini adalah hal yang mengingatkan kaum Bani Israel betapa Allah telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun yang luar biasa mengancam mereka untuk menyiksa mereka. Jadi sekarang episodenya kisah tentang apa yang terjadi setelah Nabi Musa alaihissalam meninggalkan keberadaannya bersama Fir'aun di Mesir untuk membawa Bani Israel ini terselamatkan. Nah, ini kita akan lihat kisahnya, ya. Kita pindah kepada kisah berikutnya, kisah Nabi Allah Al-Kalim Musa ma'at taghiyah al-jabbar Fir'aun al-la'in, ya. Musa yang bisa berbicara dengan Allah bersama kisahnya dengan Fir'aun yang terlaknat, ya. Fir'aun yang sombong, yang kita akan dapati satu pemandangan yang berbeda setelah dia beraninya menyiksa orang-orang yang beriman dengan sebab satu kesalahan saja, yaitu beriman. Orang-orang yang disiksa itu, tukang sihir itu tidak melakukan kesalahan apapun kepada Firaun, tidak makar, tidak berniat menggulingkan kekuasaan Firaun, gitu. Tidak mencuri, tidak merampok tentang Firaun sekalipun. Kesalahannya satu, karena beriman kepada Allah. Nah, itulah yang seperti digambarkan yang tentang Ashabul Ukhdud, wa ma naqamu minhu illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak melakukan kesalahan sehingga mereka mendapatkan siksaan, disiksa oleh Firaun itu karena sudah satu kesalahan, yaitu kesalahannya yang kalau buat kita bukan kesalahan. Kesalahannya itu adalah dia beriman kepada Allah. Begitu. Kayak kita sekarang dan kehidupan modern, ada orang yang dituduh teroris, dituduh ini itu semua misalnya. Kita lihat mereka tidak berbuat kesalahan apa-apa, tidak berbuat onar. Tentu saja kita lepas orang yang memang melakukan pemboman seperti di Bali, di mana-mana tempat, di hotel, itu jelas teroris dan itu tidak benar dilakukan. Tapi persoalannya adalah yang lain-lain yang dikait-kaitkan, itu orang itu tidak berbuat apa-apa. Dengan orang lain itu tidak kenal apa-apa. Nah, tapi mereka punya kesalahan karena mereka konsisten dengan niat mereka untuk menegakkan syariat. Keinginan mereka untuk lebih banyak berbuat untuk kepentingan umat yang lebih besar. Nah, jadi sekarang kita lihat ayat 77 berikutnya. Allah bilang, walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi. Dan kami berikan wahyu kepada Musa, "Hei Musa, asri bi ibadi, jalankan di malam hari pengikutmu itu, hamba-hambaku itu." Jadi asri dalam bahasa Arab itu perintah. Asro yusri itu artinya jalan di malam hari. Makanya Nabi Yakub disebut Israil. Karena apa? Karena dia berjalan di malam hari menemukan Il. Il itu Eli itu nama Tuhan dari bahasa Ibrani. Jadi Israel yang jalan di malam hari untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya dia sebut Israel. Itu jadi Israel itu Nabi Yakub sebetulnya. Mungkin ibu-ibu biar lebih paham lagi sedikit. Isra Mi'raj. Isra itu berjalan di malam hari. Nabi kita kan berjalan waktu dari Mekah ke Baitul Maqdis, bolak-baliknya itu di malam hari. Dari Ba'da Isya sampai sebelum subuh udah sampai lagi.
Bukan jalannya di siang bolong, di siang hari, di pagi hari, bukan. Makanya disebut Isra. Ya, Isra itu jalan di malam hari. Nah, Nabi Musa dapat perintah dari Allah, asri bi ibadi, perjalankan hamba-hambaku ini di malam hari. Supaya apa? Supaya nggak ketahuan dengan Firaun. Biasanya orang-orang banyak kalau sudah malam ada tertidur. Ya. Jadi setelah kondisinya Firaun berbuat aniaya yang luar biasa kepada tukang sihir itu dan terlebih kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam dengan tidak mengizinkan mereka untuk pergi meninggalkan Mesir untuk kembali ke tempat kampung asal mereka di Baitul Maqdis. Jadi Yerusalem itu adalah asalnya Nabi Musa, keturunannya dari Nabi Yakub, ya, kemarin kita sudah singgung, dari Nabi Yusuf, ya, putra Nabi Yakub, karena dia sempat pindah dari tinggalnya di Baitul Maqdis ke Mesir dan sempat menjadi raja Mesir. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa pun membawa pergi ya kaum Bani Israel dan besoknya ini karena kejadiannya dibawa di malam hari, ini di sini disebutkan faqad azima fir'aun ala an yunakkila bi Bani Israel khasyatan an yukaththira attiba'a Musa fayufsidu alaihi malikahu atau mulkahu. Jadi Fir'aun saat itu udah tertangkap kemauannya oleh Firaun, oleh Nabi Musa. Jadi keinginan Firaun dan tertangkap oleh Nabi Musa bahwa dia ingin ya, menyiksa semua kaum Bani Israel karena dia tidak ingin keturunan Bani Israel bertambah banyak. Kalau bertambah banyak, maka yang terjadi adalah akan lebih mudah menggulingkan kekuasaan kerajaannya. Dia nggak mau itu, makanya dia ingin membunuhi orang-orang Bani Israel berikutnya. Li'annahum amanu bidakwati Musa wa hum min attiba'ihi wa ansarihi. Karena sebab mereka beriman kepada dakwah ini oleh Nabi Musa alaihissalam dan mereka adalah pengikutnya yang setia dan para penolong-penolong Nabi Musa alaihissalam. Fa'auhallahu ila Musa an yusafira bihim lailan min ardi Misr. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk bepergian di malam hari, ya, meninggalkan negeri Mesir. Jadi kalau kata asri, jalan di malam hari. Di Allah tamtaddu ilaihim yadat taghiya al-fajir, supaya tidak terjangkau oleh kekejaman Firaun. Karena dia lagi tidur. Pasukannya juga begitu, lagi pada tidur. Kalau jalan siang ketahuan, langsung akan bisa dibunuh mereka semua. Wa akhbarahu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala sayuhlaku Fir'aun wa qaumuhu, sayuhliku Fir'aun wa qaumuhu wa qaumahu bil gharaq. Dan Allah memberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa nanti Fir'aun dan bala tentaranya mungkin akan tenggelam. Itu yang terjadi. Jadi Allah sudah kasih tahu mereka akan tenggelam. Ya. Karena Nabi Musa bawanya pasti melewati laut. Karena untuk menyeberang ke Mesir itu pakai dari Mesir ke Palestina ke Baitul Maqdis mesti pakai melintasi laut. Maka disinilah Allah bilang walaqad auhayna ila Musa, yang artinya adalah amarahullahu an yadribal bahra bi'asahu. Pada akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya itu ke laut. Liyusbiha lahum tariqan yabisan yamurruna alaihi, agar kemudian menjadi satu jalan yang kering. Jadi jalannya kering. Laut itu kayak katau diladim dalam bahasa Quran itu. Seperti dua buah bukit. Nah, tapi bukit kering, nggak basah lagi. Bayangkan dari laut tadinya air, jadi dua buah bukit yang kering. Yamuruna alaihi, mereka bisa melintasinya, melewatinya. Linajjar min Fir'aun wa junudihi, untuk bisa selamat dari tipu daya dan perbuatan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Bihaitsu la tasila ilaihim yada Fir'aun bisu'in wala ada. Sehingga Fir'aun nggak akan bisa menyiksa mereka, membunuh mereka atau menyakiti mereka lagi. Wala yakhafuna min tughyanil bahr. Dan mereka diingatkan Allah, jangan takut soal laut yang punya
ombak besar itu. Wahada ya makna qauluhu la takhafu darokan. Wahai Musa, jangan kamu takut darokan. Darokan itu terkejar, tersusul gitu. Akhirnya Firaun tadi bisa ngejar. Nggak usah takut. Kenapa? Karena kalian jalan dari malam hari, dia nyusulnya pagi hari baru bangun. Udah cukup jauh perjalanannya. Dan itu sama-sama jalan kaki, belum ada kendaraan apa-apa, kuda atau apa semuanya. Itu kalaupun ada yang punya, belum banyak yang punya. Itu begitu. Dalam kisahnya diceritakan seperti itu. Kemudian hala kaunukum aminin min an yudrikakumul adu. Keadaan engkau nanti pasti akan selamat, akan aman ya, dari apa yang akan diperbuat oleh musuhmu Firaun. Wala takhshawna minal gharq. Dan juga janganlah engkau khawatir akan tenggelam. Engkau pasti tidak akan tenggelam. Ya. Ini menarik ya, dalam hal ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kalimatnya mungkin bisa kita lihat lebih lanjut. Itu di surat 26 ayat 52, Asy-Syu'ara 52. Wa auhayna ila Musa an isri bi ibadi innakum muttaba'un. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa agar memperjalankan hamba-hambaku, maksudnya umatnya. Dan kalau hamba itu bahasanya kepada Allah. Nah, kayaknya kita bilang hamba itu hamba Allah. Jangan sampai keliru itu. Ya, kalau umat Rasul, umat Nabi Musa, itu begitu. Jangan bilang kita umat Allah, umat yang maha kuasa, itu keliru. Umat itu karena yang mengikuti. Ya. Jadi dia pengikut. Makanya dalam bahasa Al-Quran di sini dikatakan, jalankan mereka di malam hari dengan membawa hamba-hambaku ini semua, sebab pasti kamu akan dikejar. Innakum muttaba'un, kamu akan dikejar oleh Firaun. Makanya bawanya di malam hari, bukan siang-siang, bukan pagi-pagi, langsung kelihatan dikejar. Kalau malam mereka nggak sempat lihat. Arsala Firaun fil madaini asyirin. Lalu Firaun mengirimkan ke kota-kota ya untuk ngumpulin tentaranya. Jadi dia kirim, dia panggil pasukannya yang ada di pelosok-pelosok kota semuanya siap untuk berangkat untuk menyusul Nabi Musa. Inna haula lasyirzimatun qalilun. Firaun bilang mereka kaum Bani Israel yang dibawa Nabi Musa itu kelompok kecil. Zimatun qalilun. Mereka jumlahnya kecil kok. Jadi jangan khawatir. Kita akan lawan mereka. Wa innahum lana laghizun. Dan sesungguhnya mereka adalah orang yang bikin kita marah. Jadi Nabi Musa dan pengikutnya dianggap itu sosok malah yang buat onar menurut dia gitu. Bikin kita marah. Padahal dialah yang lebih dulu memaksa kaumnya Nabi Musa, kaum Bani Israel untuk bekerja paksa menuruti maunya Firaun dan untuk mengakui Firaun sebagai Tuhan. Itu kan namanya memaksakan kehendak. Wa inna la jami'un hadirun. Dan kita semua ya tanpa kecuali semuanya pokoknya itu adalah orang yang hadirun, mestinya adalah yang waspada. Jadi kalau ada bahaya laten, ada apa, karena udah punya BIN-nya, ada punya ID-nya, punya itunya istilahnya, punya apa namanya dinas intelijennya gitu semua, sehingga kita akan dengan mudah mengejar mereka. Itu begitu anggapan Firaun. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Kemudian akhirnya kami keluarkan mereka ya dari taman-taman jannat ya kebun-kebun dan dari mata air. Maksudnya adalah mereka dikeluarkan untuk tidak lagi mendapati itu semua. Jadi kaumnya Nabi Musa udah rela tinggalkan kekayaan mereka, tinggalkan harta mereka seperti orang hijrah di zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang kalau mau hijrah itu ya tinggalin yang mereka punya. Wa kunuzin wa maqamin karim, harta kekayaan dan kedudukan mereka yang hebat-hebat yang mulia. Kadzalika, demikianlah orang yang dapat perintah untuk menjalankan sesuatu kebenaran ini. Wa awrasnaha Bani Israil, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israil. Di Bani Israil ini akhirnya nanti dapat kenikmatan lain.
Jadi nantinya akhirnya eh, si Fir'aun dan bala tentaranya nggak bawa itu, tapi kemudian dengan izin Allah ada di antara kaum Nabi Musa yang bisa bawa itu. Nah inilah yang tadi nantinya di harta-harta bekas punya Fir'aun dan bala tentaranya, berupa emas dan segalanya, itu nanti ketika mereka mengejar, mereka tenggelam, itu semuanya ada yang nampak dan itu yang diperoleh oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Dan itu yang dibikin patung anak sapi. Makanya bikin patung anak sapi itu dari emas. So, emas siapa? Emas dari warisan Fir'aun dan bala tentaranya. Begitu. Ya. Fa'at ba'uhum musyriqin. Kalau Fir'aun itu akan menyusul mereka nanti musyriqin. Musyriqin itu ketika sudah timur. Maksudnya ketika sudah muncul matahari di sebelah timur. Pagi hari. Jadi matahari terbit baru bisa nyusul. Jadi nggak mungkin mereka menyusul Nabi Musa dan kaumnya pada malam hari itu juga. Falam mataro al-jama'an 61, ketika sudah hampir berdekatan dua kelompok besar ini, Fir'aun udah kelihatan itu. Karena dia sebagian ada yang naik kuda, walaupun belum banyak. Sebagian jalan kaki. Ini sudah didapati. Yang ini nggak jalan lagi karena berhenti. Di depannya laut. Kan berhenti. Karena berhenti dikejar, ya ketemu kan lama-kelamaan. Sudah mendekat gitu. Itu namanya taro al-jam'an. Kalian lihat hampir ketemu dua kelompok besar ini. Qala, saat itu kaumnya Nabi Musa bilang begini. Qala ashabu Musa. Mengikut Nabi Musa yang tentu kecil hati, khawatir, takut juga gitu kan. Mereka bilang, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, kita sudah terkepung. Tidak mungkin selamat ini. Di belakang Firaun dan bala tentaranya, di depan kita adalah laut. Qala, Nabi Musa menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Tidak benar anggapan kalian bahwa kita tidak akan selamat. Bahwa kita akan dengan mudahnya dikejar Fir'aun, dibinasakan Fir'aun, dibunuh Fir'aun. Enggak seperti anggapan kalian. Nabi Musa yakin itu karena dia kemudian bilang, Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Bersama aku ada Allah Tuhanku. Pasti dia akan memberikan jalan keluar kepadaku. Jadi Nabi Musa bukan menjawab, aku punya tongkat. Kan tongkat ini bisa berubah menjadi ular. Ini mukjizat. Ini pula akan menyelamatkan kita untuk bisa membelah laut, kita akan selamat. Nabi Musa belum tahu bentuknya seperti itu pertolongan Allah. Walaupun dia sudah tahu bentuknya itu adalah nantinya laut akan tiba-tiba kering untuk dia lewat. Seperti ayat tadi sebelumnya. Dia sudah tahu itu. Tapi bagaimana mekanismenya kalau orang bahasa sekarang bisa laut tiba-tiba kering? Gimana caranya? Dia nggak tahu. Yang dia tahu cuma Allah pasti menolong dia. Yang dia tahu. Nah, inilah yang namanya keimanan. Ketika kaumnya sedikit ada keraguan, Nabi Musa meyakinkan mereka, Allah pasti tolong kita semua. Ketika Nabi Musa yakin seperti itu, barulah Allah katakan di ayat 63, "Wa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar." Lalu kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukulkanlah tongkat engkau ke laut, fanfalaqa, maka laut itu terbelah, maka na kullu firqin kataudil adhim. Maka bahagian laut yang terbelah itu menjadi seperti dua buah bukit yang besar, gunung yang besar. Namanya laut dalam, kita bayang kalau dalamnya 50 meter saja, 50 meter ke atas terbelah, itu begitu. Nah, tengahnya itu kering, itu bisa jadi seperti itu. Ya. Wa azlafna thammal akhirin. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Maksudnya adalah Fir'aun dan bala tentaranya dekat. Karena dekat, mereka melihat Nabi Musa dan pengikutnya kan jalan. Akhirnya mereka sampai ke tepi laut yang di sebelah sana yang menuju ke Yerusalem. Sedangkan Fir'aun yang di tepi laut sebelah sini melihat, wah itu kok laut kering. Dia mengejarnya. Karena dia merasa mereka selamat, tapi juga bisa selamat. Itu anggapan dia begitu. Allah katakan, wa anjayna Musa wa ma'ahu ajma'in. Kami selamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa semuanya tanpa kecuali. Semuanya selamat. Tsumma aghraqnal akhirin. Kemudian kami tenggelamkan
golongan yang lain. Maksudnya Fir'aun dan bala tentaranya. Inna fi dzalika la ayah. Sungguh di dalam hal yang demikian ini terdapat tanda. Tanda kebesaran Allah, tanda untuk meyakinkan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Karena kan ayat ini turun buat umat Nabi Muhammad ini. Waktu jangan pernah lepas pemahaman kita, ayat-ayat ini turun adalah untuk Nabi dan para sahabat waktu berada di Mekah dalam keadaan tertekan, dalam keadaan lemah, ditindas oleh kaum Quraisy. Nah, kejadian ini membuat hati mereka besar. Jadi semangat lagi. Allah buktikan bisa menolong Nabi Musa dan kaumnya. Maka Allah pun akan membuktikan akan bisa menolong kita, umat Nabi Muhammad SAW ini. Itu yang ada di benak umat Islam. Makanya bahasa Al-Quran adalah inna fi dzalika laayah. Ini tanda. Tanda bahwa orang yang menegakkan kebenaran akan ditolong oleh Allah. Tanda orang yang berbuat kebatilan, mereka akan Allah binasabkan pada akhirnya. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Maksudnya adalah walaupun sudah ada tanda kebesaran Allah dari kisah Fir'aun dan Nabi Musa semacam ini, banyak umat manusia, umat Nabi Muhammad ini yang juga tetap tidak beriman. Kayak hari ini kan umat Islam itu secara dunia, jumlah popularitas di dunia, kita tetap minoritas. Di Indonesia saja kita yang mayoritas. Mayoritas masih agama Nasrani, kan gitu. Wa inna rabbaka lahuwal azizul rahim. Ya. Dan sesungguhnya Allah Tuhanmu adalah zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Nah, jadi dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran bahwa Allah menolong Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dengan bentuk wahyu yang tidak diduga bentuknya seperti itu oleh Nabi Musa, yang dia cuma tahu nanti akan Allah buat laut itu kering. Dia hanya tahu itu. Ini bagaimana caranya bikin kering? Apa ditiup, apa dikeringkannya? Apa ada apa namanya? Matahari yang dekat yang akan membuat laut tiba-tiba kering. Tapi kalau itu pun ada, matahari yang mendekat pasti juga kena mereka. Jadi akan panas. Ternyata di luar dugaan mereka bentuknya adalah Nabi Musa tinggal pukulkan tongkatnya ke laut, terjadi hal semacam itu. Nah, kemudian kita lihat lebih lanjut, tazkir Bani Israel bini amillahil jalilah. Allah ingatkan kepada kaum Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada mereka. Ayat-ayat berikutnya ya, itu berbunyi, ya Bani Israel, qad anjaynakum min aduwwikum. Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kalian dari musuh kalian. Tapi sebelum saya bicara ke situ, saya ingin bicara dulu kisah Fir'aun ini lebih lanjut supaya mungkin buat kita lebih berbekas sebagai sebuah pelajaran. Fir'aun ini sendiri sesungguhnya di dalam surat Yunus dikisahkan dalam bentuk cerita yang lain, karena Al-Quran dalam kisahkan tentang Fir'aun, Nabi Musa yang paling banyak kisahnya di Al-Quran. Jadi kisah yang paling banyak di Al-Quran itu kisah Nabi Musa, kisah Fir'aun, bukan kisah Nabi Muhammad, bukan. Ya. Kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Allah gambarkan bahwa Fir'aun itu pada akhirnya sebenarnya sempat mengakui membenarkan ajaran Nabi Musa sebelum mati. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa yang namanya fitrah manusia selalu memilih yang benar. Pasti ujungnya mengakui kebenaran itu. Cuma persoalannya kapan itu terjadi? Kapan muncul kesadaran? Nah, kalau Fir'aun munculnya saat dia sudah akan tenggelam, maka tidak ada gunanya dan Allah tidak menerima. Kalau kita, Allah munculkan misalnya setahun sebelum kita wafat, atau beberapa bulan sebelum kita wafat, itu sudah cukup buat kita untuk menjadi orang yang bertobat dan Allah hapuskan semua dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Nah, itu yang kita tidak tahu, ya. Jadi kisah Firaun ini seperti di dalam surat Yunus itu diterangkan, surat yang ke-10 ayat 90, 91, 92.
Bisa kita lihat pada ayat 90 Allah katakan, surat Yunus surat yang ke-10 ya. Wajawazna bi bani Israil al-bahr, dan kami telah membuat terlewati Bani Israel untuk masuk ya ke tepi laut berikutnya. Jadi meninggalkan laut sudah sampai ke pulau atau tepi laut berikutnya. Fa'atbahum, jadi ketika sudah Allah selamatkan Nabi Musa dan pengikutnya ke tepi laut di depannya, saat itu fa'atbahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa. Fir'aun dan tentara-tentaranya mengikuti di belakangnya dengan keadaan bengis, penuh permusuhan, ya, penuh kemarahan, bagian, wa'adwa, penuh kebencian. Hatta idza adrakahu al-gharaqu, sampai akhirnya ketika Firaun ini akan tenggelam, nah, di saat dia udah akan mati ini. Qala, dia akhirnya buat pengakuan. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Dia baru ngaku, aku beriman kepada Tuhan yang selama ini diimani oleh kaum Bani Israel ini. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah bahagian dari umat Islam. Jadi baru ngaku muslim sesudah akan mati, akan tenggelam. Buat kita pelajarannya adalah pertama, ketika orang sudah akan wafat baru bertaubat, Allah tidak akan terima. Makanya ada dalam sebuah hadis, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawanya itu, ruhnya itu tercabut dari badannya sampai tenggorokan. Jadi kalau waktu roh itu di kaki, kakinya udah mulai dingin, kita lihat orang itu sudah mau wafat, dia kita ajarkan, talkinkan la ilaha illallah, Allah masih terima taubatnya. Tapi kalau sudah di kaki, udah diam, sampai di leher, ini masih agak panas, tapi sini sudah dingin. Orang yang wafat itu bagian yang sudah lepas dari ruh itu dingin. Orang yang akan wafat itu dingin jadinya. Makanya orang yang wafat itu bagian yang kena akan ruhnya itu panasan. Jadi orang yang akan wafat itu, makanya kita disuruh ya selimuti mereka, sementara wajah mereka ini terasa panas. Nabi itu waktu mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel yang ketika itu bisa berkomunikasi kalau beliau minta cuci muka. Kita pun juga begitu. Makanya orang yang mau wafat kalau kita tahu dia dalam keadaan sakarat itu dibasahkan wajahnya karena dia sedang kepanasan di bagian wajah. Tapi di bagian kaki yang kita itu dingin. Dingin itu sudah nggak ada ruhnya, tercabut. Nah, ketika ruh sudah di sini, ya itu sudah Allah tidak akan terima taubat. Nah, itu yang terjadi sama Firaun. Firaun itu tidak Allah terima taubatnya karena sudah seperti itu kondisinya. Ya. Dan yang kedua pelajaran buat kita adalah bahwa pada akhirnya Firaun yang sekejam itu, yang kita anggap bakal mengakui dirinya Tuhan itu, dia mengakui kebenaran ajaran Nabi Musa. Dia mengaku Muslim. Nah, cuma belakangan. Nah, kita tentu ambil pelajaran dalam hal ini. Semoga kita dapat hidayah iman Islam ini sebelum Allah mewafatkan kita atau sebelum Allah katakanlah membuat kita kesadaran yang lebih baik untuk mentaati agama ini sebelum diwafatkan. Makanya disunahkan kita berdoa dalam sholat ketika sujud terutama itu 3 doa. 3 doa yang boleh dibaca di satu sujud, boleh dibaca di setiap sujud gantian. Yang pertama adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang pertama yang disunahkan kita baca dan boleh dilafazkan. Nah, ini doa dari Nabi. Ini doanya doa ma'thur ini. Oh, dari Quran, dari hadis itu ma'thur. Boleh kita baca. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, itu artinya ya Allah teguhkan ya hatiku untuk tetap di dalam keimanan ini. Jadi karena dia tahu Allah yang bolak-balikan hati. Jadi kita beriman. Nah, apalagi nanti kalau menjelang hari kiamat itu
Ada orang yang sorenya beriman, paginya kafir. Ada yang sorenya kafir, paginya beriman. Artinya keimanan seorang mudah berubah. Berubah karena materi, berubah karena urusan dunia, berubah karena jabatan, berubah karena wanita, berubah karena apapun, itu dengan mudahnya banyak orang berubah keyakinan. Ya. Kemudian yang kedua adalah Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Kita minta begitu. Ya Allah, berikan kepada aku taubat nasuha sebelum wafat. Jadi taubat nasuha mintanya sebelum wafat. Jadi bolehlah kita punya kesalahan-kesalahan di masa lalu, tapi ketika kita menjelang wafat, kita sudah taubat nasuha yang Allah hasilnya menghapuskan semua kesalahan-kesalahan itu. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allah, aku mohon kepada engkau husnul khatimah. Ya. Ya, kalau dibaca sebagai maf'ul, ya Allahumma ini as'aluka husnal khatimah. Ya, karena kemarin itu ada pengajian, saya nanya, Ustaz, yang betul husnal khatimah atau husnul khatimah? Katanya. Kalau orang yang nggak paham kan juga nanya juga sampai sedetil itu. Ya, saya jawab bahwa husnul khatimah hanya bahasa. Kalau kita bilang Allahumma inni as'aluka, kalimatnya husnul khatimah. Tapi kalau dia sebagai kata benda yang berdiri sendiri, nyebutnya husnul khatimah. Atau bahasa Indonesia cukup husnul khatimah. Ya, semoga dia atau kita sendiri yang mohon, ya Allah, semoga Engkau berikan kepada aku wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu begitu. Karena kalau orang wafat, sudah wafat dalam keadaan sebagai seorang muslim, wafatnya dalam keadaan dia tidak bermaksiat, bukan sedang lagi menenggak minuman keras, bukan lagi di meja judi, nah itu wafatnya husnul khatimah. Jadi jangan lagi orang udah wafat baik-baik gitu masih didoain, semoga dia wafatnya husnul khatimah. Itu tidak, itu sudah husnul khatimah kalau orang yang begitu. Kita ini yang hidup belum tahu. Makanya husnul khatimah itu adalah doa orang yang hidup sebelum dia mati. Kita sekarang ini berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kalau yang udah mati, yang kita tahu matinya sebagai seorang muslim, matinya juga karena sakit, matinya di rumah tenang, nggak ada apa-apa, bukan matinya lagi bermakar, lagi dugem, lagi pokoknya di perut wanita berzina, misalnya, naudzubillah min dzalik. Selama bukan itu adalah husnul khatimah. Itu husnul khatimah itu gampang sebetulnya. Dia wafat sebagai seorang muslim dan wafatnya dalam keadaan biasa. Enggak mesti wafat itu juga yang baik. Wafat lagi baca Quran, wafat lagi sujud, wafat lagi sholat, wafat lagi ruku. Enggak. Wafat hari Jumat enggak juga. Coba ibu-ibu lihat, bapak lihat. Cuma jemaah lihat. Para sahabat, Anda enggak di antara mereka yang mati di masjid, mati lagi baca Quran. Ada di masjid Umar bin Khattab itu ditusuk, ya. Tapi itu masih sempat hidup dulu, sempat ngumpulin orang, bermusyawarah untuk calon pemimpin berikutnya siapa. Dipanggil ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Zubair bin Awam. Itu dipanggil calon-calon pemimpin semua itu, disuruh musyawarah. Waktu itu ada 7 orang. Kalian musyawarah semua. Lalu setelah keluar musyawarah, pilih satu di antara kalian pemimpin. Kalau tidak ada yang kalian pilih, kalian semuanya aku penggal lehernya. Waktu pemilihan pemimpin khalifah ketiga itu begitu. Dia Umar bin Khattab lagi sakit-sakit itu masih berani ngomong begitu. Kalian bermusyawarah, cepat pilih pemimpin aku sudah. Karena dia lukanya itu di perutnya, itu sudah keluar darah banyak. Sudah, ya kalau bahasa sekarang sudah ada tabib-tabib juga, penyembuh yang biasa penyembuhkan udah tahu, wah ini kemungkinan besar akan wafat. Tapi dia kumpulin orang itu, 7 orang sahabat itu. Dan dia bilang, kalian bermusyawarah, yang mimpin musyawarah itu Abdullah bin Mas'ud yang mimpin. Tapi dia waktu mimpin udah bilang dulu lebih awal, saya mimpin, tapi saya nggak mau diangkat. Saya nggak mau dia udah awal ngomong begitu. Dia mengerucut kepada 2 nama, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Tapi karena dianggap yang lebih senior Utsman bin Affan, akhirnya secara aklamasi mereka memilih Utsman bin Affan. Nah itu konteksnya adalah Umar di masjid, tapi itu pun tidak belum wafat. Wafatnya setelah dia di rumah. Dan dia punya rumah tuh yang digambarkan rumahnya itu
kecil khusus, tempat dia bermunajat. Di tempat itu orang bertujuh itu disuruh musyawarah. Di tempat itulah Umar bilang, kalian keluar dari kamar ini harus sudah ada calon pemimpin pengganti aku. Kalau nggak ada, aku penggal kalian semua. Jadi dia musyawarah dalam tekanan harus ada pemimpin. Nah, itu begitu. Itu makanya dalam Islam tuh kepemimpinan ya musyawarah itu begitu. Ada berikutnya kan beda-beda memang. Waktu Abu Bakar itu menunjuk Umar, disebut Umar kalau Abu Bakar. Dan semua menerima, tapi ada namanya ahlul hilli wal aqli. Jadi ada perwakilan umat yang terpercaya, yang sebetulnya mirip dengan di tanah air kita ini, ada MPR, DPR begitu. Tapi yang memilih mereka, bukan yang memilih jumhur, bukan yang memilih rakyat semua. Itu demokrasi liberal itu sebetulnya. Kita sebetulnya sama Pancasila aja udah lewat, apalagi dengan Islam. Sama Pancasila aja udah nggak dipakai sebetulnya. Kenapa? Karena itu liberal. Kalau yang memilih individu seluruhnya satu-satu. Bayangkan orang yang bisa dibeli suaranya dengan Rp50.000 dengan orang yang nggak bisa dibeli suaranya sama nilainya. Kan gitu, satu-satu. Orang pinter dengan orang yang bisa dibodohi orang banyak itu suaranya sama. Nah, itu kan demokrasi liberal. Makanya sebetulnya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, tapi kita dengan berpikir kalau hanya itu yang ditawarkan kita umat Islam, tentu ya kita tinggal menggunakan sebagai alat. Tapi begitu kita mungkin Allah akan memberikan kesempatan punya kekuasaan, maka dia akan berpikir untuk meninggalkan model pemilihan kekuasaan semacam itu. Karena harus seperti itu, harus cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian kita kembali, jadi kisah Firaun ini. Jadi Firaun ini jadi contoh buat kita tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah, pada akhirnya ditunjukkan oleh Allah dia akhirnya tidak selamat, tapi dia dibuktikan oleh Allah akhirnya mengakui. Sebetulnya begitu. Tapi pengakuannya sudah pengakuan yang terlambat. Dan kembali kepada Bani Israel, di ayat 80 Allah katakan, wahai Bani Israel, ya, qad anjaynakum min aduwikum, kami telah menyelamatkan kalian dari musuh kalian ini, dari Firaun dan bala tentaranya, wa wa'adnakum janibaturil aiman, dan kami telah mengambil perjanjian dengan kalian di sebelah kanan bukit Tur ini. Di sebelah kanan janibatur al-aiman, bagian kanan. Kenapa? Dalam tafsir dikatakan kenapa bagian kanan? Bagian kanan itu tempat yang kalau ada matahari, ini bukit, di sini lebih adem. Kalau bagian kiri, orang berdiri di tempat yang panas, tentu kalau bermunajat kepada Allah, ya kita sholat misalnya, cukup lama mungkin 5 menit, 10 menit, maka kita akan kepanasan. Jadi terjadi kondisinya itu kalimat janibaturil aiman, di tempat yang nyaman, tempat yang tidak kepanasan. Wa nazalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada engkau, kepada kalian semua. Jadi kalimat wa nazalna ini dalam bahasa Arab, kalimat nazzala yunazzilu itu artinya turun sedikit-sedikit tapi terus-menerus. Itu nazzala. Makanya Al-Qur'an itu ketika kita baca kalimat di surah Al-Furqan Februari, kalau masih ingat, di ayat yang pertama, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi, itu maksudnya adalah Al-Quran yang turun berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Allah bahasakan Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu adalah Al-Quran yang turun secara sekaligus. Karena bunyi ayatnya dari anzala yunzilu, anzalna. Tapi kalau nazzala yunazzilu, itu fiilnya, maka itu maksudnya ada turun berangsur-angsur. Di Al-Quran itu 2 kali turun. Turun yang pertama dari langit di sisi Allah ke langit dunia, itu yang turun sekaligus. Itu yang turun di malam yang disebut Lailatul Qadar. Sedangkan turun dari langit dunia yang sudah siap akan dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini turun berangsur-angsur selama 23 tahun kurang lebih. Itu makanya di sini pun berbunyi wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa, kami turunkan kepada kalian makanan yang namanya manna dan salwa.
Mana itu makanan yang manis, ya, dan makanan itu bisa cair, jadi minuman sekaligus. Salwa itu adalah makanan yang seperti daging burung, dikatakan begitu. Yang dari atas Allah turunkan, mereka tinggal nikmati. Ya, itu makanan itu. Jadi makanan itu memang cuma dua macam, tapi nggak pakai kerja, nggak pakai lelah, pakai sibuk apa namanya? Kalau kita sekarang buka usaha, buka warung, buat bisa makan, enggak, udah turun dari Allah langsung. Makanan itu langsung dari langit. Itu begitu, makanan mana wasal. Dan makanya Allah perintahkan di ayat 81, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang kami rezekikan ini sesuatu yang jelas-jelas thayyib. Ini makanan bikin sehat, makanan yang jadi daging, makanan yang jadi energi, makanan yang bikin kalian kuat beribadah. Nah, sebetulnya makanan yang thayyib itu begitu maksudnya. Kita makan sesuatu yang saja enaknya, tapi menjadi energi, menjadi menguatkan tulang, ya, menjadi daging, menjadi menguatkan kita beribadah. Wala tadghaw fihi, dan jangan kalian melampaui batas. Tetap selalu diingatkan kalau soal makanan jangan melampaui batas. Karena ada orang yang makan kayak monyet. Tahu nggak ibu? Oh, kalau makan monyet. Monyet itu kalau makan pisang, dia makan di sini. Kalau mulutnya di sini, dia taruh di sini satu. Masih di sini kosong, ditaruh sini. Ya, di sini juga. Jadi di sini semuanya mulutnya udah penuh. Udah mulutnya penuh, yang dipegang lain. Yang diketeknya lain. Ini lain. Itu monyet itu. Itu orang yang rakus gitu lagi gitu. Semuanya dipegang. Ini mulutnya penuh, tangannya pun banyak gitu dipegang. Itu monyet. Padahal tinggal satu-satu. Itu bisa begitu dia. Itu monyet itu. Makanya dikatakan kalau soal makan jangan melampaui batas. Ya. Fayahilla alaikum ghadabi, karena itu bisa mengundang marahnya Allah. Nah, jadi Allah kasih rezeki, makanlah secukupnya. Kalau kita berlebih-lebihan, itu bisa mengundang murka Allah. Itu jangan sampai terjadi. Wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Orang kalau sudah dipastikan akan dapat murka dari Allah, faqad hawa. Udah pasti hancur. Kalau kita udah dibilang Allah terkutuk, udah kita nggak akan selamat lagi. Padahal Allah sendiri adalah zat yang wa inilah ghaffar. Sesungguhnya adalah zat yang maha pengampun. Kesalahan kalian sebesar apapun bisa aku ampuni. Kayak dalam sebuah hadis qudsi, Allah bersabda begini, Allah berfirman begini. Karena biar bahasa Indonesia-nya kan kalau Allah berfirman, Nabi bersabda, itu sudah jadi apa? Katakanlah pemahaman baku. Allah berfirman, laukana libni Adam, ya, maka min dunubihi ma baina sama'i wal ard, seandainya anak cucu Adam punya kesalahan dan dosa yang sekira-kira sepenuh langit dan bumi, ada yang bilang mil as-samawat wa mil al-ard, di langitnya penuh, di buminya penuh, berarti kan dosanya banyak betul, gitu kan. Ya di antara kita belum ada yang seperti itu barangkali kan gitu. Itu ketika mereka, ya, cuma atani liyaghfiroli, cuma atani liat aghfirolahu, kemudian dia datang kepadaku supaya aku mengampuni dosanya, dia minta ampun kepadaku, kata Allah, fa'aghfirulahu, kata Allah, aku ampuni dia. Ya. Malam yusyrik bi syai'a, dengan syarat dia ketika datang menjumpaiku nanti di hari kiamat tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu selain aku, kata Allah. Jadi kuncinya juga tauhid itu, bahwa kita pun kalau punya kekurangan amal, asalkan kita wafatnya husnul khatimah, wafatnya di atas tauhid, wafat sebagai seorang muslim, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah nanti di hari kiamat. Masih ada harapan. Ya. Yang tidak ada harapan adalah mereka yang wafat dalam keadaan kafir. Makanya kita ditekankan wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nah, kalau ada peringatan begitu, berarti kita harus dalam kondisi Islam 24 jam. Karena kita nggak tahu dari 24 jam itu kita kalau pas lagi kita nggak Islam,
pas lagi nggak sholat zuhur, pas lagi nggak sholat subuh, wafat. Berarti kan bukan wafat dalam konteks sebagai seorang muslim. Dalam konteks amal ya, tetap nanti Allah nilai secara keseluruhan. Tapi dalam konteks wafatnya saat itu, dia wafat dalam keadaan yang jelek. Bukan husnul khatimah, itu begitu. Tetap kalau Allah nanti akan menghitung kita semuanya. Nah, dibahasakan di ayat 82 ini, Allah itu maha pengampun. Liman taba, bagi orang yang mau bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila sholihan, dan beramal soleh, summah tada, dan kemudian terus menjaga dirinya supaya tetap konsisten di dalam petunjuk itu. Nah, jadi kayak kita, kenapa kita sholat 5 waktu? Kita sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa setiap orang muslim sudah dia bersyahadat masuk Islam itu dia disuruh sholat 5 waktu? Karena sholat ini adalah bentuk penjagaan diri yang minimal dari seorang hamba supaya tetap istiqomah dalam agama ini. Dari kesehariannya 24 jam, minimal dengan dia sholat 5 waktu, maka dia akan lebih bisa terjaga hubungan dirinya dengan Allah itu secara lebih baik. Tentu saja kalau dia bisa sholat dengan hudurul qalb, ya, menghadirkan hati. Makanya kita harus berharap dan berdoa supaya sholat ini terus tumakninah, sholat ini terus bisa khusyuk. Allahumma rzuqni at-tumakninah wal khusyuk fis sholat. Ya Allah, berikan kepada kami ya sikap tumakninah dan khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat itu adalah ada 2 unsur, ya. Kebetulan beberapa pekan ini saya lagi ngajar setiap Sabtu itu pelajaran tentang khusyuk sholat. Saya ingat, saya singgung sedikit. Unsurnya ada 2, ada al-khudu' dan at-tawadu. Itu arah khusyuk. Ada khudu', ada tawadu. Khudu' itu artinya sikap pasrah total, berserah diri sepenuhnya. Yang kalau kita sholat kepada Allah itu untuk semuanya kita serahkan kepada Allah. Urusan kesedihan kita, urusan gundah hati kita, urusan persoalan penat di pikiran kita, semuanya kita serahkan kepada Allah. Allah pasti tolong, Allah pasti jalan keluar, pasti jalan keluar. Orang aja kalau habis tensi darahnya tinggi, tapi coba sholat 2 rakaat dengan tenang, itu bisa turun tuh tensinya itu. Ya, walaupun turunnya mungkin dikit dari 160 jadi 155, cuma dikit. Ya, tapi itu akan terasa. Kalau dia sholatnya dengan tenang, itu akan bisa turun. Yang kedua, at-tawadu. Tawadu itu artinya kita merasa rendah diri di hadapan Allah. Bukan lagi rendah hati, rendah diri. Kita hina, tadallul, kita hina, kita terdil, kecil di hadapan Allah. Nah, selama itu insya Allah kita akan selamat. Dan ini yang tidak dimiliki oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dan kemudian episode berikutnya nanti kita akan lebih jauh dengan perjalanan kisah Bani Israel sesudah selamat dari kejaran Firaun. Kalau kemarin kisah Nabi Musanya lebih banyak kisah Nabi Musa sebelum diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Jadi masih kemarin kisah Nabi Musa bersama Firaun. Nanti kita akan sampai kepada kisah-kisah Nabi Musa yang telah diselamatkan oleh Allah dari cengkraman Fir'aun dan bala tentara. Jadi ayat-ayat 83 terus sampai ayat berikutnya kisah Nabi Musa yang sesudah melintasi lautan. Saya kira inilah barangkali para jemaah sekalian apa yang bisa saya sampaikan tentang tafsir ayat 77 sampai dengan ayat 82. Ya, surat Toha. Baik, kita tutup pengajian kita ini ya. Barangkali sama-sama dengan kita berdoa kepada Allah SWT. Dan doa ini saya coba baca sebagai doa yang saya tadi ajarkan waktu kalau kita sujud, dan doa yang istighfar kita sesuai dengan surah An-Nasr ya. Allahumma subhanaka wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam taufiq. Baik, untuk yang online Pak Idam, Pak Bagja, saya mohon pamit ya. Dari online ini semua. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.